Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Rasulullah dan Peradaban Islam di Madinah pada tahun 622 sampai 632 Masehi. Arti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Sejak diangkatnya Muhammad sebagai nabi melalui proses turunnya wahyu sampai wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dua periode yang dilalui Nabi. Yang pertama periode Mekah, yaitu sejak turunnya wahyu pertama sampai dengan hijrah atau berpindahnya beliau bersama para pengikutnya ke Madinah, dan periode Madinah, yaitu sejak peristiwa hijrah sampai dengan wafatnya Nabi. Pada periode Makkah, Nabi menyampaikan misi kenabian, memperkenalkan ajaran Islam yang mengajarkan ajaran tauhid. Misi Nabi ini mendapat tantangan keras dari penduduk Mekah yang dipelopori oleh tokoh-tokoh suku Quraisy. Mereka bukan saja tidak menerima ajaran tauhid yang ditawarkan Nabi, mereka menentang secara keras, bahkan memberikan ancaman fisik kepada Nabi dan orang-orang yang mengikutinya. Kemudian dengan petunjuk dari Allah dan atas pertimbangan situasi sosial yang sangat tidak mendukung misi kenabiannya di Mekah, serta dengan mempertimbangkan kondisi yang lebih kondusif di Madinah, maka Nabi Muhammad bersama pengikutnya melaksanakan hijrah, yaitu sebuah proses migrasi dari kota Mekah ke kota Madinah. Sejak itu dimulailah babak baru dalam masa kenabian. Berbeda dengan apa yang dialami pada saat di kota Mekah, di Madinah, Nabi dan para pengikutnya mendapat sambutan yang baik oleh penduduk Madinah. Secara sosial, masyarakat Madinah ketika itu terdiri dari beberapa kelompok. Kelompok-kelompok yang tergolong besar dan berpengaruh adalah kelompok Yahudi dan Arab. Kelompok Arab sendiri terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Masing-masing kelompok ini dapat rentang waktu yang cukup panjang selalu terlibat dalam pertikaian. Mereka saling bertikai untuk memperebutkan kepemimpinan di antara mereka. Karena masing-masing mereka tidak ada yang mau mengalah, maka akibatnya Madinah masa itu menjadi kosong kepemimpinan. Di sisi lain, mereka sudah berada dalam titik jenuh selalu bertengkar, mereka sudah merindukan suasana damai. Akan tetapi, mereka tidak mempunyai figur yang dapat mempersatukan mereka. Beberapa tokoh di antara mereka akhirnya menemukan figur itu. Figur itu ada pada pribadi Nabi Muhammad SAW. Karena itulah kehadiran Nabi dan para pengikutnya di Madinah mendapat sambutan hangat. Bahkan Nabi dinobatkan sebagai pemimpin di antara mereka. Dengan diterima dan diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin penduduk kota itu, babak baru dalam sejarah pun dimulai. Berbeda dengan periode Mekah, pada periode Madinah, Islam merupakan kekuatan politik. Ajaran Islam berkenaan dengan kehidupan masyarakat banyak turun di Madinah. Nabi Muhammad SAW mempunyai kedudukan bukan saja sebagai kepala agama, tetapi juga sebagai kepala negara. Dengan kata lain, dalam diri Nabi terkumpul dua kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi. Kedudukannya sebagai Rasul secara otomatis merupakan kepala negara. Sisi menarik dari sistem politik yang dibangun oleh Nabi adalah bahwa dalam negara Madinah itu dibangun dengan kondisi sosial penduduknya heterogen. Adapun peta demografis Madinah pada saat itu terdiri dari yang pertama kaum muslimin yang terdiri dari muhajirin dan kaum ansar. Yang kedua, anggota suku Aus dan Khazraj yang masih berada pada tingkat nominal muslim, bahkan ada yang secara rahasia memusuhi Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ada orang-orang Yahudi yang terbagi dalam 3 suku utama, yaitu Bani Kainuka, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Pada masa kenabian Nabi Muhammad SAW pada saat di Madinah tidak ada lagi perang antar suku, tidak juga ada superioritas kelompok tertentu atas yang lain. Semua dapat hidup damai, saling menghormati satu dengan yang lain. Hasilnya adalah Madinah yang awalnya adalah cikal bakal sebuah negara, akhirnya menjelma menjadi sebuah kekuatan negara baru. Semua negara dengan konsep kebersamaan hak warga negara, tidak membedakan ras, suku, dan agama. Dasar berpolitik negeri Madinah. Realita politik Madinah merupakan rangkaian strategis yang berimplikasi pada masyarakat Islam yang akan membawa perubahan-perubahan yang positif. Di antaranya itu ikatan daerah atau wilayah, di mana Madinah merupakan tempat tinggal bagi umat Islam.
Yang kedua itu jiwa kemasyarakatan, artinya pemikiran dari umat Islam Madinah dapat dipersatukan dengan tujuan yang lain. Dan yang ketiga itu dominasi politik. Hal ini terjadi karena umat Islam secara langsung turun dalam urusan politik, dan dalam rangka memperkokoh masyarakat dan negara, Nabi Muhammad SAW justru meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Dasar-dasar itu antara lain dasar pertama yaitu sarana terpenting untuk mewujudkan rasa persaudaraan. Contohnya dibangunnya masjid sebagai tempat untuk melakukan ibadah kepada Allah secara berjamaah, dan juga digunakan sebagai tempat belajar mengajar, mengadili perkara-perkara, musyawarah, dan bahkan transaksi dagang. Dasar kedua itu ditegakkannya ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan di dalam Islam, yaitu antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Nabi Muhammad mempersaudarakan individu-individu dari golongan muhajirin dengan individu-individu dari golongan ansor. Contohnya Nabi mempersaudarakan Abu Bakar dengan Kharijah bin Sa'id, dengan harapan masing-masing orang akan terikat dalam suatu hubungan persaudaraan dan hubungan kekeluargaan. Dan dasar yang ketiga itu adalah hubungan persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam. Misalnya di Madinah, di samping orang-orang Arab Islam juga masih terdapat banyak golongan masyarakat Yahudi dan orang-orang Arab yang masih menganut agama nenek moyangnya. Agar stabilitas masyarakat dapat diwujudkan, Nabi Muhammad mengadakan ikatan perjanjian dengan mereka. Itu sebuah piagam yang menjamin kebebasan beragama orang-orang Yahudi sebagai komunitas yang dikeluarkan. Setiap golongan memiliki hak tertentu dalam bidang politik dan keagamaan. Kemerdekaan beragama dijamin, dan seluruh anggota masyarakat berkewajiban mempertahankan keamanan negeri itu dari serangan luar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pemakalah ketiga yang akan membahas mengenai Piagam Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berhasil mewujudkan piagam politik yang merupakan langkah strategis karena meletakkan piagam sebagai persatuan hidup bagi seluruh penduduk Madinah dan dengan tidak membedakan keturunan, bangsa, dan agama. Piagam ini pula merupakan naskah yang kedudukannya sebagai dustur atau konstitusi Madinah. Piagam Madinah ini memiliki 3 bagian dan 47 poin. 3 bagian tersebut adalah yang pertama, khusus yang berkaitan dengan orang-orang kaum muhajirin dan ansor. Yang kedua itu khusus berkaitan dengan orang-orang Yahudi, dan yang ketiga itu khusus yaitu menyangkut seluruh penduduk Madinah. Menurut Ahmad Sukarja dalam karyanya Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Piagam Madinah ini merupakan konstitusi Madinah yang dibentuk pada masa awal klasik Islam. Tepatnya pada tahun 622 Masehi, piagam sebagai konstitusi yang dibuat oleh seorang berkedudukan sebagai rasul dan yang dibantu pun isi dari konstitusi Madinah sebagai berikut. Yang pertama, setiap suku dan kelompok berhak mengurus sendiri urusannya dan menyelesaikan perselisihannya menurut hukum dan kebiasaannya sendiri. Yang kedua, tidak ada pihak Yahudi ataupun pihak Islam yang melakukan persetujuan kapanpun, apalagi yang tinggal di luar Madinah. Yang ketiga, kalau terjadi pertempuran di luar batas-batas Madinah, tidak ada satupun penduduk Madinah yang dapat dipaksa untuk bertempur di pihak manapun. Yang keempat, orang Yahudi harus memberikan sumbangan biaya kalau mereka bertempur saling bahu-membahu dengan orang Muslim dalam melawan pihak musuh. Yang kelima, setiap suku atau kelompok bebas menjalankan agamanya. Agama Yahudi menjalankan agamanya dan orang Islam pun menjalankan agamanya. Keenam, kalau ada serangan pihak luar, masing-masing pihak lain turut membantu. Jika sebaliknya pihak ini yang melakukan perdamaian, maka masing-masing pihak yang di dalam pun juga membantu. Yang ketujuh, kota Mekah
Mekah adalah kota suci dan tidak boleh dilanggar oleh pihak yang mendatangi perjanjian itu. Yang kedelapan, dalam semua perselisihan di antara pihak-pihak yang mendatangi perjanjian ini di Madinah, Nabi Muhammad SAW akan bertindak sebagai wasit. Karena piagam Madinah ini bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama untuk seluruh umat dan masyarakat di Madinah yang majemuk, maka negara ini dikatakan sebagai negara yang berdaulat, di mana Nabi sebagai pendirinya, dan Nabi bukan saja dinobatkan sebagai Nabi dan Rasul, melainkan pada saat yang bersamaan dia juga dianggap sebagai kepala negara di Madinah. Maka dalam konteks ini Munawir Sajali beranggapan bahwa banyak di antara pemimpin-pemimpin dan pakar politik Islam di Madinah beranggapan bahwa Madinah adalah konstitusi atau undang-undang yang dijadikan dasar sebagai negara Islam pertama dan didirikan oleh Nabi pertama kali di Madinah. Baiklah, selanjutnya tantangan dan keberhasilan Piagam Madinah akan dilanjutkan oleh pemateri pemakalah keempat. Kepadanya dipersilahkan. Rasulullah dan peradaban Islam di Madinah. Adapun tantangan dan keberhasilan Piagam Madinah. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, artinya hubungan persaudaraan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. Yang kedua, nilai toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, keadilan harus ditegakkan walaupun kepada orang non-muslim. Yang kelima, waspada dan hati-hati terhadap orang-orang non-muslim, karena bagaimanapun mereka tidak rela kalau Islam maju. Yang keenam, kegigihan Rasulullah dalam berdakwah menyebarkan Islam. Yang ketujuh, keberhasilan Rasulullah di Madinah ini juga didukung dengan akhlaknya yang mulia dan kekuatan pasukannya.